بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatul iman, ikhwati wa akhwati billah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Sebelum kita mengawali kajian ini, tadi ada yang menarik yang dibaca oleh Qori itu tadi surat Ali Imran, betul ya? Surat Ali Imran, dan di akhir baca tadi ayat yang ke-61 itu tentang mubahalah. Lo ingat kata-kata mubahalah, ingat Habib Rizik Sihab. Ini kata-kata mubahalah, nabtahil gitu. Mari kita mubahalah. Itu yang kita dengar, dan ini itu ayatnya, ayat ke-61 dari surat Al-Imran. Yang kedua, bahwa dekatnya kita masuk dalam bulan Ramadan. Kita sekarang sudah di bulan Sya'ban, tanggal berapa? Bulan Sya'ban tanggal 8 atau tanggal 7 itu bulan Sya'ban. Artinya Ramadan insyaallah sudah ada di hadapan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan itu artinya mempersiapkan diri, bukan berbahagia karena mau dapat baju baru gitu. Jadi dia berbahagia karena masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mulia bulan itu? Karena di dalamnya putihat abwabun jannah. Putihat abwabun jannah. Dibukanya pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar. Ditutupnya pintu neraka. Wasufidatis syayatin. Dan dibelenggu para setan. Dibukanya pintu surga, apa artinya? Dimudahkan orang untuk masuk ke dalam surga pada bulan Ramadan itu. Peluang-peluang masuk surga itu sangat banyak. Ditutupnya pintu neraka, peluang-peluang untuk masuk ke dalam neraka itu sempit. Dibelenggunya para setan, setan itu tidak leluasa untuk mengganggu anak Adam di dalam bulan Ramadan. Ini itu yang dimaksudkan dengan putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Karena ada yang mengistilahkan dibelenggu para setan, yang nggak puasa yang jadi setannya. Setannya sudah diikat, tapi yang ikut tidak puasa yang jadi setannya. Jadi ini
yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, maka dengan dekatnya Ramadan ini tentu pengajian libur. Apa mau lanjut ya, Wan? Pindah program ya, pindah program itu biasanya. Tayangannya itu sudah tayangan Ramadan ini. Mungkin kalau dalam perkiraan saya itu kita akan bertemu 2 pekan lagi, tanggal 7 dan tanggal 14. Karena tanggal 21-nya sudah persiapan untuk saum, untuk tanggal 23 Ramadan insyaallah. Dan prediksi perkiraan kita berpuasa nanti baru lebarannya 2 kali. Makanya 2 kali karena ada perbedaan. Jadi itu prediksi kita ya mudah-mudahan saja. Tapi kalau melihat ayat Allah Subhanahu wa taala itu paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasa. Ini ayatnya itu kan dari surat Al-Baqarah. Paman syahida minkum syahra falyasum. Allah sebutkan falyasum. Paman syahida, maka barang siapa syahida menyaksikan minkum di antara kalian asyara bulan, fa maka yasum berpuasalah. Ini yang disebut dengan ayat dalam surat Al-Baqarah tadi. Kata syahidah ini menyaksikan. Dan menyaksikan ini disebutkan oleh banyak para ulama itu. Yang pertama adalah bil ain, itu dengan mata. Dengan mata. Kalau nggak semua orang bisa melihat, apalagi sekarang. Lihat. Bil ain. Yang kedua dengan apa? Bil alat. Yaitu dengan menggunakan alat atau teknologi. Teknologi yang ada. Jadi topo. Kalau dulu ketika mondok itu melihatnya pakai bambu panjang di pinggir pantai. Jadi di anak santri itu ya ketika itu diberikan pengajaran tentang bagaimana melihat hilal itu, ya dipraktekkan langsung bagaimana di pinggir pantai itu melihat di atas menara itu melihat dengan baiknya. Sekarang sudah canggih alatnya, bil alat. Nah yang ketiga itu bil ilmi, dengan ilmu. Nah dengan ilmu inilah yang disebut dengan hisab, ilmu hisab. Ilmu hisab. Jadi bisa bil ain, bisa bil alat, dan bisa dengan bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Nah syahidah ini nanti dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diuraikan. Kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana melihat itu? Nabi mengatakan, "Aman kana minkum." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, barang siapa di antara kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Man
wa aminkum gitu ya. Siapa yang melihat di antara kalian hilal bulan Ramadan itu, berpuasalah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, berpuasalah kalian li ru'yatihi. Li ru'yatihi. Nah, kata ru'yah inilah yang kemudian yati wa aftiru. Wa aftiru li ru'yatihi. Li ru'yatihi. Berpuasalah kalian sumu li ru'yatihi karena melihatnya. Wa aftiru dan berbukalah kalian li ru'yatihi karena melihatnya. Karena melihatnya. Maka ini yang kemudian dikenal dengan ru'yat. Kelihatan. Maka ru'yat ini dipandang harus melihat dengan mata atau alat. Padahal hadis ini tidak terputus di sini. Nah, hadisnya lanjutannya itu paling gumma alaikum fakdu'ulah. Kata Nabi SAW, kalau di antara kalian tidak bisa melihat karena mendung, fakdu'ulah. Fakdu'ulah, maka dulu itu tentukanlah, tetapkanlah lahu bulan itu. Menetapkan bulan itu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan itulah kenapa dalam fatwa majelis tarjih itu melihat hilal itu bisa dengan ru'yat dan hisab, tetapi pada belakangan lebih menguatkan dengan prinsip hisab itu. Karena apa? Lebih paling lebih tepat. Puasa nanti tahun 2075 itu sudah bisa dihitung itu dengan hisab itu. Kapan puasanya itu? Ada alatnya itu, ada aplikasinya, ada aplikasi hisab itu. Jadi bisa kalau misalkan mau dipraktikkan nih, kita melihat di sudut bulan posisinya tahun 2040, di mana posisi bulannya itu bisa diperkirakan. Kenapa? Karena bulan itu konstan dan ada alatnya, ada aplikasi yang bisa. Ini yang menimbulkan seringkali terjadi perbedaan. Dan kalau acara itu biasanya acara anak-anak sekolah itu nanya, apa yang kamu tahu tentang Muhammadiyah? Lebarannya beda. Itu aja selalu tanya anak-anak itu nggak tahu Muhammadiyah, pokoknya lebarannya beda. Karena tidak memahami hisab dan ru'yat. Muhammadiyah mengatakan itu bil ain betul, bil alat oke, tetapi yang lebih tepat itu dengan ilmu hisab tadi. Nah, kemarin kita menetapkan bahwa insya Allah puasa kita tahun ini 29 hari. Itu insya Allah itu satu. Dan kenapa akan berbeda lebarannya? Karena posisi bulan ketika dia masuk tanggal 1 Ramadan itu, bulan itu sudah tinggi. Karena kalau yang di sini paman sahida minkumus sahra itu maksudnya di sini adalah melihat hilal. Di sini hilal. Apa hilal itu? Bulan sabit. Bulan sabit itu kapan terjadi? Bulan sabit itu terjadi ketika adanya konjungsi.
yaitu pertemuan turunnya matahari terbenam dan naiknya bulan di atas itu. Itu, jadi ketemunya itulah yang kemudian berbentuk sabit. Kalau kita gambarkan misalkan ini garis pupuk, garis sederhana ya, secara ringan. Ini maka ketika matahari mulai tenggelam, bulan muncul. Nah, pertemuan di sinilah yang kemudian disebut dengan bentuk seperti itu. Nah, maka bulan ini, bulan di atas ufuk itu seperti bulan bentuknya sabit. Ini menandakan hari baru, bulan yang baru. Bulan sabit. Nah, posisi nanti bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu, posisi bulan itu sudah di atas ufuk, tetapi tidak bisa terlihat. Posisinya masih di bawah 2 derajat. Tidak terlihat, tapi sudah bisa ditentukan. Nah, ini pasti terlihat. Sementara nanti 1 Syawal, posisi bulan itu sebalik, kalau dia di bulan Ramadan besok ini, posisi bulan itu jelas tinggi. Nah, nanti ketika awal Syawal itu, posisi bulan di bawah 2 derajat, maka memungkinkan terjadinya perbedaan. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi kenapa muncul nanti perbedaan lebaran? Ya nggak apa-apa, kita bisa lebaran 2 kali seminggu, Berarti 2 kali. nggak apa-apa ya, lebaran 2 minggu kan? Berarti 2 kali. Tapi 2 kali lagi ya. Mantan. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Jadi, atau yang muncul itu seperti ini nantinya. Nah, Muhammadiyah dalam menetapkan hilal itu dengan metode hisab tadi, perhitungan itu menggunakan metode hisab wujudul hilal. Nah, wujud hilal ini artinya wujud terlihat hilal, dalam hitungan terlihat bulan. Namanya disebut hisab wujudul hilal. Hisab perhitungan wujud munculnya bulan. Terjadinya bulan, yang penting bulan itu sudah naik di atas ufuk. Kalau sudah naik, maka sekalipun tidak terlihat, maka dia sudah masuk hari baru. Itu hisab wujudul hilal. Nah, saudara-saudara kita di organisasi yang lain, misalkan ada yang menggunakan hisab. Kemarin saya sudah melihat fatwanya itu. Misalkan di saudara-saudara kita di Persis, dia menggunakan hisab juga. Tetapi lebarannya beda nanti dengan kita. Kenapa? Karena hisab yang dia pakai itu bukan wujudul hilal, tetapi imkanu ya. Imkanu ya. Apa imkanu itu? Hisab itu perhitungan, imkan kemungkinan ru'yah bisa terlihat. Dia pakai hisab, tapi pakai kemungkinan terlihat. Maka disyaratkanlah kemungkinan terlihat itu bulan di atas ufuk. Kemungkinan terlihat kapan? Dia menetapkan adanya 2 derajat. Maka kemungkinan terlihat. Tapi kalau nanti pas 1 Syawal itu wujudul hilal sudah muncul, bulan itu di atas ufuk dalam hitungan, tapi tidak sampai 2 derajat. Maka mereka mengatakan, oh tidak, ini tidak masuk dalam imkan ru'yah. Maka mereka menunda 1 hari. Muhammadiyah menginisiasi adanya kalender Islam global. Nah, kalau kalender Islam global itu sama semua. Kalau disepakati, lebarannya nggak ada yang beda. Kalau kata ibu-ibu itu, gimana sih Pak Ustaz kok bisa beda? Kenapa? Kita gajian nggak pernah beda di tanggal 1. Sepakat, kenapa ketika menentukan Ramadan kok beda-beda? Jadi
Kalau memang memakai kalender Islam global yang diinisiasi waktu itu dalam konferensi Turki beberapa tahun yang lalu, waktu itu yang hadir saya itu Pak Din dengan Bang Mamat gitu ya. Bang Mamat itu alumni panggil itu Pak Sukarnoto, alumni yang dia hadir di konferensi itu menginisiasi dibuatnya kalender Islam global itu didorong oleh Muhammadiyah. Maka kemudian sepakat dengan Islam sepakat. Tetapi setelah konferensi internasional Turki akan adanya kalender global, tinggal satu yang belum selesai begitu. Melihat atau menetapkan matla namanya. Matla itu apa? Matla itu dari bahasa Arab ini. Matla. Matla itu tola'ah, tempat terbitnya hilal, tempat munculnya hilal. Di mana pusatnya yang harus menjadi titik lihat itu. Nah ini yang waktu itu belum sepakat, hampir mendapati apakah dia di Turki ataukah di Mekah. Kalau di Mekah itu pas di Ka'bah itu perbedaan antara Mekah dengan seluruh benua di dunia ini tidak lebih dari 6 jam. Jadi kurang dari 6 jam itu. Nah, kalau kurang dari 6 jam itu dalam hitungan fikih masih terhitung 1 hari. Maka coba Indonesia sama Arab bedanya berapa jam? 4,5 jam. Singapura dengan Arab, Sudan dengan Arab misalkan, atau benua Eropa dengan Arab, dia tidak lebih dari 6 jam, masih kurang 6 jam. Maka dia masih memungkinkan terhitung 1 hari. Nah itu yang waktu itu tinggal menentukan matlahnya, menetapkan matlahnya. Kalau kalender global itu sudah disepakati, cuman tinggal menentukan matlah atau tempat titik lihat. Menetapkan dalam konferensi itu tempat titik lihat. Qadarulahnya setelah pertemuan konferensi internasional itu ada konferensi Mabin tadi itu. Wah, ada konferensi Mabin yang diinisiasi oleh Indonesia. Ya ada itu Mabin itu Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia dan Singapura. Nah teori Mabin ini menetapkan sudah imkanul ru'yatnya kita 4 derajat. Karena kalau kalender global khawatirnya berbau apa-apa. Jadi itu yang terjadi. Nah ini akan menjadikan jauh. Nah ini mungkin persamaan itu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kalau misalkan alat yang digunakan dia alat yang canggih untuk meru'yat, karena sudah ada itu alat yang canggih beberapa tahun yang lalu itu ada satu alat yang diproduksi besar-besaran di Iran. Lalu kemudian Muhammadiyah mengusulkan untuk digunakan di Indonesia dengan rilis surat resmi meminta untuk digunakan di Indonesia. Alat itu melihat hilal itu biasanya tadi terjadi ini ketika matahari tenggelam, makin betul bisa kita terlihat hilal. Tapi dengan alat itu bisa dilihat hilal di waktu zawal. Zawal itu kapan? Waktu setelah zuhur. Itu sudah bisa diprediksi ini akan bukan akan terlihat. Nah itu sangat canggih sekali itu. Jadi nggak nunggu sidang isbat kelamaan itu. Kalau itu ditetapkan itu. Kalau alat itu dilihat dengan menggunakan alat itu kemungkinan pergerakan bulan itu akan sampai pada titik konjungsi tadi itu akan mudah dilihat di waktu siang hari, sehingga tidak basi semua yang dibuat itu. Itu ya, kalau bahannya belum ditulis semuanya udah jadi gitu kan. Nah ini yang kemudian belum terjadi. Nah itu puasa tadi.
Jadi puasa itu wajib ketika kita mulai melihat hilal. Nah, melihat hilal ini tidak semua orang bisa. Tidak bisa semua orang. Maka dalam hadis Nabi SAW itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umma alaikum faqduhu lahu, disampaikan bahwa melihat hilal itu dengan apa? Dengan dia melihat langsung, atau yang kedua kalau dia tidak melihat dengan kesaksian orang yang melihat. Ada kesaksian orang yang melihat, atau dengan lembaga yang menyaksikan, memperhitungkan, nah ini sudah, lalu kemudian dia yakini, maka wajib bagi dia berpuasa. Tapi beda yang dengan yang lain itu. Ada yang biasanya lebih dulu dari Muhammadiyah puasanya. Ya, apalah namanya itu ya. Nah itu mereka tidak melihat atau menentukan puasa atau Syawal Lebaran itu dengan hilal, tetapi mereka menentukannya dengan pasang surut air laut. Walaupun memang ada benarnya juga kalau mau dibenar-benarin mah. Artinya mau dicocokologi gitu ya, ilmu cocokologi itu ada benarnya. Biasa karena pasang surut air laut itu nanti lihat oleh bulan itu. Kalau bulan purnama, kalau bulan sabit itu air laut itu akan mengalami pasang surut. Kebanyakan orang mancing di sana. Ya, biasanya yang tukang mancing itu tahu. Saya punya teman itu pesantren itu nelayan memang, nelayan di daerah Lamongan dan Tuban. Dia tahu kalau waktu kapan angin dan bulan itu dia bisa hitung nih lagi banyak ikannya. Ini posisinya tanggal sekian, dia sudah bisa tentukan itu dengan melihat pasang surut air laut. Ya ada benarnya, tapi dalam menentukan puasa tidak ada dalil dengan air laut. Menentukan puasa dengan hilal. Hilal. Ini perbedaan yang ini. Nah, ikhwatul iman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini berkait dengan ibadah Ramadan yang akan kita jalankan. Nah, dalam ayat-ayat rangkaian ibadah Ramadan itu kita akan dapati dalam suratul Baqarah ayat 183 sampai dengan 188. Ini kalau kita mau lihat rangkaian termasuk ayat ini tuh nanti ada dalam Quran surat 2 ayat 183 sampai dengan 188. Rangkaian ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ila sampai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa lin-nasi bayyinatin minal huda. Nah, ini rangkaian ayat Ramadan. Kenapa disebut dengan ayat yang berkaitan dengan Ramadan? Karena ibadah bulan Ramadan itu tidak hanya saum, tidak hanya puasa. Dalam puasa itu saja ada beberapa ibadah yang besar nilainya. Apa diantaranya? Sahur. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kamu, karena sungguh di dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam momentum sahur saja ada ibadah yang besar yang doanya waktu momentum yang doanya mustajab di sisi Allah. Waktu sahur itu doa di waktu sahur itu mustajab, sangat luar biasa. Allah kabulkan oleh Allah SWT. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT.
Di waktu sahur itu adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala turun dari langit untuk menjawab doa-doa. Luar biasa. Doa satu. Ya. Biasanya kita sahurnya itu jam 2 malah. Tidur lagi gitu. Padahal justru di akhir-akhir itulah waktu yang mustajab itu. Ya, waktu mustajab doa itu kita memperbanyak istighfar di ujung-ujungnya. Ya, karena kenapa Nabi sahurnya lebih lambat, ya, mendekati waktu subuh, ya, mendekati waktu subuh, karena sahurnya beliau tidak berlebihan, ya, makan ya kurma. Ya, tidak, kalau kita masak dagingnya itu mulai dari jam 2 belum mempersiapkan teh manisnya, apalagi menjelang buka. baru bukanya gitu. Nah ini dalam ibadah sahur saya banyak rangkaian ibadah yang besar. Waktu sahur buka, kata Nabi SAW itu ma'ajjan, selama mereka mendahulukan iftar berbuka, mazala al-khair, dia akan berada dalam kebaikan selama mendahulukan atau mempercepat berbukanya, tidak menunda-nunda. Yang bahkan Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaannya kata Nabi SAW, la turaddu da'wah, tidak ditolak doanya. As-shaimu hina yuftiru was-shaimu hatta yuftiru. Ada dua redaksi hadis. Yang pertama, ketika orang itu berpuasa sampai berbuka, doanya tidak ditolak oleh Allah. Redaksinya itu hina yuftiru. Hina itu sampai. Hana yahunu, hina itu sampai, atau ketika dia sampai berbuka. Ketika dia membuka, dan kemudian hatta yuftiru, yang kedua sampai dia berbuka. Jadi ketika dia berbuka dan ketika sampai dia berbuka. Artinya selama dia puasa dan terbit fajar sampai terbenam matahari ada kesempatan mustajab doa. Coba, apalagi ketika berbuka kita doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amaltu wa la nisbika abud. Sudah selesai. Tahu, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita berbuka doanya itu saja itu. Padahal ada kesempatan mustajab doa itu yang tidak kita optimalkan. Bahkan mustajab doa orang yang berpuasa ini dalam catatan para ulama itu dia posisinya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Doanya mustajab. Sama dengan orang yang berada di Arafah. Ketika berada di Arafah, wukuf mulai terbenam matahari masuk waktu asar sampai terbenam matahari, itu waktu yang mustajab bagi orang yang wukuf itu di Arafah itu. Mustajab itu biasanya menjelang kita akan meninggalkan Arafah itu, biasanya orang Indonesia bukan memampatkan doa tetapi banyakkan selfie. Padahal itu mustajab doa. Yang itu sama ketika dengan orang puasa. Nah ini yang tidak dioptimalkan. Nah Ramadan itu tidak hanya ibadah saum, tidak hanya ibadah saum. Dalam rangkaian ayat tentang Ramadan itu, pada ayat yang ke-185 Allah Ta'ala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Ada ibadah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Kenapa istimewanya dengan Al-Quran itu? Karena Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Kenapa ibadah membaca Quran, mempelajari Al-Quran bulan Ramadan itu menjadi istimewa? Karena bertemunya dua hal yang istimewa, Ramadan dan Al-Quran.
Itu dua hal yang istimewa. Kita membaca Al-Quran di luar Ramadan nilainya besar, berpahala. Tetapi ketika kita membacanya di dalam bulan Ramadan jauh lebih besar, karena bertemunya antara Ramadan dan Al-Quran. Momentumnya bertemu antara turunnya Al-Quran dengan kesempatannya di bulan Ramadan. Ini momentum yang luar biasa. Yang membaca Al-Quran misalkan masih terbata-bata saja, Allah berikan pahalanya berapa itu? Dua. Yang masih terbata-bata, belum lagi kalau yang sudah sajam jimha itu lebih lagi. Ini baru batas saja sudah, artinya pun sudah dapat pahala dua itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, "Man qara'a al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, bahwa ma'a saparatil karamil bawah. Wa man qara'a al-Qur'an wa huwa yatakakka." Yatakakka itu artinya terbata-bata, tidak lancar, dia pun sebentar membaca. Yatakakka, apa kata Nabi SAW? Pada ajran, maka baginya dua pahala. Pahala belajar dan pahala membaca. Pahala belajar dan membaca dapat ya. Jadi jangan takut untuk salah. Ada orang nggak mau, saya nggak mau baca Quran, takut salah nanti dosa. Akhirnya nggak baca Quran. Salah. Nggak baca Quran itu salah. Lebih baik dia salah dalam belajar daripada salah tidak membaca Quran. Kalau salah dia dalam belajar, nanti dia tinggal membetulkan. Akan Allah munculkan semangat untuk belajar. Tapi kalau dia tidak, karena takut nggak mau baca, takut salah, maka tidak akan muncul semangat untuk belajar. Bagi siapa yang membaca Quran dengan mahir, dia dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang yang mulia itu? Dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-4. Siapa mereka yang Allah berikan nikmat? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Lalu dibangkitkan nanti bersama dengan orang-orang yang mulia, yang dia mahir membaca. Nah ini, jadi Ramadan itu sangat luar biasa. Maka dalam sejarah Imam Syafi'i pernah khatam bulan Ramadan satu kali, tidak tiap bulan Ramadan. Dalam catatan para ulama hanya satu kali, 60 kali khatam dalam satu bulan. Berarti sehari berapa kali bu? 60 kali khatam. Hanya satu kali dilakukan oleh beliau. Kalau bahasa kita sekarang pengen bunuh gigi, pengen nyoba bisa. Kalau kita itu pengen nyoba, saking kuatnya azamnya Imam Syafi'i itu, rahimahullah itu, saking ingin mencoba kekuatannya mencintai Al-Quran itu dia coba 60 kali. Dia khatam Al-Quran dalam satu bulan. Kita nggak bisa bayangkan. Kenapa kata para ulama bisa? Apakah cerita ini betul? Ternyata dalam penelitian ahli sejarah betul itu terjadi pada Imam Syafi'i. 60 kali hanya dilakukan satu kali oleh beliau. Yang kedua karena beliau hafal Quran, sudah hafal Al-Quran. Kita kalau hatam 2 kali dalam satu bulan ini sudah luar biasa. Ini 60 kali karena kalau beliau hafal Quran, jadi beliau habiskan bisa sebentar. Karena ini tidak dilakukan ulama. Dan yang ketiga kata para ulama sejarah itu, para ahli sejarah mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik itu adalah petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi berapa? Paling maksimal dia menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Itu maksimal. Berarti sehari 10 juz. Itu yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Itu petaknya. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah ibn Mas'ud, di zamanina, di zaman kami, di zaman para sahabat, di zaman Abdullah ibn Mas'ud, ada yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali.
Ada yang menghatamkan Al-Quran 1 pekan sekali, ada yang 2 pekan sekali, ada yang 3 pekan sekali. Yang paling malas sebulan sekali hatam. Sebulan sekali. Yang paling malas di antara kami. Itu kalau di kita yang paling rajin. Al-Quran. Berarti kalau sebulan sekali one day one juz. Udah disangkis. Ya, 1 hari 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Ya, 1 halaman 15 baris. Iya. Tinggal hitung itu. Ya. Kan bisa kita hitung gitu ya. 1 juz 20 halaman. 20 halaman berarti 10 lembar. 1 halaman 15 baris. Ya. Kalau 15 baris atau kita baca 15 baris 1 halaman itu ya berarti kali 20 baris. Bisa kita tinggal menghitung waktu kita untuk membaca. Baca. Kalau masih lebih lama kita untuk melihat WA deh. Lebih. Ya. Kalau maka ini yang kalau kata Pak Anies itu, apa kata beliau itu, sambil buku itu daya baca bangsa Indonesia itu kuat. Tapi kekuatan bacanya lemah. Kenapa? Ini kemauan bacanya itu, daya bacanya ada di baca. Kalau itu kita bertahan, pakai HP itu bisa berjam-jam. Tapi kalau untuk baca Quran ya kekuatan baca untuk kunut itu tidak. Ini yang harus kita bangun. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu kita optimalkan. Maka bagi yang belum hatam Al-Quran di bulan Sya'ban ini selesaikan. Selesaikan. 25 hari lagi, 24 hari lagi mungkin, atau 25 hari. Catat. 20 hari lagi, 20 hari lagi. Maka kita hatam sambil karena masuk di bulan Sya'ban. Berbeda nanti akhwati wa ikhwati billah. Berbeda antara orang yang dia melatih dirinya di bulan Rajab dan Sya'ban dengan orang yang tiba-tiba dadakan masuk bulan Ramadan dia kejar target dadakan. Berbeda nanti hasilnya. Staminanya tidak akan seperti orang yang sudah dilatih di bulan Rajab dan Sya'ban. Saya selalu sampaikan itu, jangan kalah dengan tukang timun suri. Tukang timun suri itu sudah nanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu menyiram. Awal Ramadan mereka artinya bahwa semua mengajarkan bulan Rajab itu adalah bulan kita mulai mempersiapkan diri untuk ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bulan Sya'ban itu kita mulai membiasakan. Dan bulan Ramadan itu kita mulai untuk menikmati ibadah yang kita lakukan. Itu yang masa kalah dengan tukang timun suri itu. Saya kalau kalau jalan sebelum subuh itu kadang-kadang pergi, saya lihat tukang ikan sudah pakai motor, pakai sepeda ngambil ikan dari jam 12 malam ke laut. Saya bilang, ya Allah, ini untuk dunia aja luar biasa semangat. Kita untuk akhirat kalah semangatnya, bangun subuh aja kada bangun. Itu dia untuk dunia itu, masa Allah sampai ke laut dia ngambil ikan biasa dari pulang berangkat pagi dia sholat subuh dia mengantarkan itu. Nah kita untuk akhirat itu tidak semangat. Padahal Allah katakan wabidalika falyatanafis. Bagi untuk akhirat itulah justru kita berlomba-lomba. Semangat kita masih kurang. Nah ini tentang Quran. Nah ayat 186-nya nanti itu adalah tentang doa. Jadi ada rangkaian ibadah doa. Termasuk di dalamnya adalah salat. Karena salat itu adalah doa. Allah katakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni wa idza qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Kenapa dimasukkan dalam bulan Ramadan ayat ini? Nah ini luar biasa. Kenapa rangkaian ayat Ramadan Allah masukkan wa idza sa'alaka 'ibadi? Di sini dikatakan oleh para ahli tafsir
rahasianya bahwasanya ada ibadah doa yang Allah selipkan dalam ibadah Ramadan. Yang nilainya luar biasa. Di waktu sahur tadi, di waktu berbuka tadi, di waktu saat kita berpuasa. Termasuk juga menghidupkan sepertiga malam terakhir dalam bulan Ramadan. Yang nanti di ayat 187-nya ada ibadah i'tikaf 10 hari terakhir. Dan 188-nya adalah ibadah yang terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Ya Allah menyebutkan tentang harta di ayat 188. Nah ini doa termasuk sholatnya. Maka bagi yang belum terbiasa mungkin untuk sholat malam ya, pada bulan Sabat ini kita mulai untuk mengembangkan sholat malam. Jangan kita kadang-kadang kita sholat malam ketika punya kebutuhan. Hajat, pengen ini lalu sholat malam. Jadi kita lakukan sholat malam itu untuk membiasakan sampai nanti di bulan Ramadan itu kita menikmati sholat malam itu, rasakan kenikmatan. Ini rangkaian ibadah tadi itu. Dan terakhir, akhwatibillah wa ikhwanibillah jazallahu alaikum, bahwa Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, Raqiba anfu imwa'an dakhala fi Ramadan summa yakhruju wa lam yufah. Celaka kata Nabi itu. Celaka. 3 kali Nabi katakan celaka. Siapa yang celaka itu? Kira-kira ibu, kalau doa Nabi makbul enggak? Makbul enggak? Doa Nabi itu diterima enggak? Pasti diterima. Nabi sampaikan celaka. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Artinya apa? Berbahaya. Nabi menghati-hatikan berbahaya. Siapa yang berbahaya itu? Raqiba'an imran, seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan, lalu Allah keluarkan dari bulan Ramadan, usianya masih panjang. Allah berikan usianya masuk bulan Syawal, tapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi dan celaka. Jadi ketika dia masuk Ramadan kesempatan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini yang kita akan kejar dalam bulan Ramadan. Kita mengejar untuk bisa mendapatkan ampunan Allah sampai Idul Fitri itu, yaitu kembali kepada fitrah kita. Idul Fitri artinya kembali, Fitri adalah fitrah kita. Itu fitrah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini mungkin ya yang berkait tentang persiapan kita bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita bulan Ramadan, karena banyak orang yang beberapa hari menjelang Ramadan Allah sudah wafatkan, ya nggak ketemu dengan bulan Ramadan. Banyak yang terjadi. Ramadan yang lalu kita masih bersama dengan orang-orang yang mungkin kita kenal, tetapi Ramadan ini mungkin kita tidak bertemu lagi dengan mereka. Ini kesempatan yang Allah berikan, dan doanya itu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekalipun hadisnya lemah, tapi boleh kita baca hadisnya lemah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, ya Allah berkahilah dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Ballighna Ramadan. Nah ini mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk masuk dalam bulan Ramadan, kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan dan mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Aku kali hadap wastaghfirullah li wa lakum, nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.